Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian, bekerjalah ya Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, dan Dia mau bekerja lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan,
kami diberikan jawaban, kami semakin mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya percaya kita semua pagi hari ini kita memperoleh berkat kemurahan Tuhan. Kita ada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Mari sama-sama buka Alkitab saudara di rumah. Kita buka firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22. Saudara yang di rumah, saudara baca Alkitab ini bersama-sama dengan saya. Dalam hitungan yang ketiga, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Para Rasul 13, ayatnya yang ke-22. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya beri tema firman Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kisah Para Rasul menuliskan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa bagian yang terakhir di situ dikatakan, Aku telah mendapati Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Saudara, luar biasa apa yang Daud alami. Bagaimana dia diberikan gelar oleh Tuhan adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kata berkenan adalah bagaimana Daud menjadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan di sana, Daud adalah seorang yang disukai oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi perenungan kita bersama di hari-hari ini. Terlebih khusus saya pribadi ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini, dalam perjalanan hidup kita, sudah berkenankah kita di hadapan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merenungkan dan kita berpikir bahwa dalam segala aspek kehidupan kita, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan kita, sudahkah kita berkenan di hatinya Tuhan? Dan ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Mengapa kita harus mengejar perkenanan Tuhan? Firman Tuhan katakan, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau tanpa perkenanan Tuhan, kita tidak akan melihat Tuhan. Kita tidak akan masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kekristenan sebagai orang yang percaya, kita harus mengejar yang namanya perkenanan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tahukah saudara, cara hidup kita menentukan apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Cara kita berkata-kata, cara kita bertindak, melakukan sesuatu, cara kita berpikir, di situ menentukan apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan, doa kami bagi jemaat-jemaat, biarlah kita semakin hari semakin mencari perkenanan Tuhan. Biarlah jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, Daud adalah manusia yang biasa. Dia sama seperti kita. Tetapi kenapa Daud bisa menarik perhatian Tuhan? Kenapa Daud dikatakan dalam firman Tuhan
seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa Daud dipuji oleh Tuhan? Kenapa Daud mendapatkan penghargaan bahwa aku mendapatkan Daud, seorang yang berkenan di hatiku, di hati Tuhan. Hal yang pertama kita akan bahas ayat 22 bagian B. Saudara lihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 bagian B. Di sana dikatakan, Daud seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Hal yang pertama saudaraku, Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Mungkin kita berkata, apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita bisa menemukannya di dalam firman Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kebenaran. Kehendak Tuhan adalah pribadi Tuhan, kemauan Tuhan. Dan di sini dikatakan Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal yang pertama saudara, Daud melakukan kehendak Tuhan. Daud mengerjakan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Daud taat, Daud setia, Daud tidak bergeser dalam pengiringannya kepada Tuhan. Daud tetap berpegang pada pengharapannya di dalam Tuhan. Dan Daud memiliki ketetapan untuk tetap setia mengikut Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Daud pun pernah melakukan kesalahan, tetapi dia cepat berbalik, dia cepat bertobat, meninggalkan kesalahannya, dan dia datang kepada Tuhan. Saudaraku, Daud mencintai hadirat Tuhan. Daud melakukan apa yang menjadi bagiannya kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara dan saya, firman Tuhan katakan, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara, kita buka bersama-sama dalam Roma 12. Roma 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Saudaraku, untuk mencapai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dimulai dari pribadi kita, dimulai dari kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan di dalam Roma ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua di sini dikatakan, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudaraku, mungkin kita berkata, bagaimana saya harus melakukan firman Tuhan ini, sedangkan kita masih ada di dalam dunia? Kenapa dikatakan jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini? Maksud firman Tuhan pada saat ini, walaupun kita tinggal di dalam dunia ini, walaupun kita menetap di dunia ini, tetapi jangan sampai kehidupan kita dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi yang membawa kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Artinya saudaraku, walaupun kita tinggal di dunia ini, tetapi cara hidup kita harus berbeda dengan dunia. Cara hidup kita harus menjadikan cara hidup yang baik. Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Artinya firman Tuhan harus mengontrol kehidupan kita. Firman Tuhan harus hidup di dalam hidup kita. Saudaraku, sehingga engkau semakin mengerti apa itu kehendak Tuhan. Sehingga hidupmu
menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya saudaraku, cintai firman Tuhan. Jangan engkau meremehkan setiap firman Tuhan yang engkau dengar. Tetapi ketika engkau dengar firman Tuhan, tangkap firman Tuhan itu, simpan di dalam hatimu, dan lakukan firman Tuhan itu. Saudaraku, lakukanlah kehendak Tuhan sampai Tuhan mendapati engkau berkenan di hadapannya. Haleluya. Hal yang kedua, saudaraku, kenapa Daud bisa dikatakan seorang yang berkenan di hatinya Tuhan? Karena apa, saudara? Karena Tuhan melihat hatinya Daud. Haleluya. Kita buka bersama-sama 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Ayat ini sudah tidak asing bagi kita. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Tuhan melihat hati. Penilaian Tuhan dan penilaian manusia berbeda. Firman Tuhan katakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan menilai sampai kedalaman hatimu. Saudaraku, kenapa Tuhan melihat hati Daud? Saya mau bagikan pagi hari ini. Karena Daud memiliki hati yang tulus. Karena Daud memiliki hati yang baik. Karena Daud memiliki hati yang luar biasa. Kenapa, saudaraku? Hati yang mau mengampuni. Hati yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara ingat Saul? Berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Tetapi ketika ada kesempatan, Daud bisa saja untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Karena dia memiliki hati yang tulus, hati yang baik. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia mengampuni apa yang sudah Saul lakukan. Dan inilah yang menjadi penilaian Tuhan bagi Daud. Daud memiliki hati yang tulus, hati yang baik, sehingga Tuhan melihatnya, sehingga Tuhan menghargai Daud. Dan Tuhan berkata, engkau adalah orang yang berkenan di hatiku. Saudaraku, bagaimana kita mau berkenan di hadapan Tuhan kalau hati kita tidak baik? Kalau kita masih menyimpan kebencian, kalau hati kita masih menyimpan dendam, kalau kita masih memiliki kekerasan hati, kalau kita memiliki hati yang gak mau mengampuni, bagaimana firman Tuhan dapat bekerja dalam hati kita ketika kita tidak mau membereskan hati kita di hadapan Tuhan? Tuhan katakan, aku melihat hatimu. Dan saat ini pun Tuhan melihat dan menilai hati saya dan saudara. Saudaraku, tahukah kita, Matius katakan, semua niat, semua pikiran, semua ucapan berasal dari hati. Sumbernya dari hati. Kalau hatimu baik, perkataanmu juga baik. Kalau hatimu baik, pikiranmu juga baik. Kalau hatimu baik, tindakanmu juga baik. Dan hati yang tidak terjaga adalah hati yang sementara membuka celah bagi iblis untuk bekerja dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga dia terus jauh dari Tuhan dan membuat dia kehilangan perkenanan akan Tuhan. Saudara, tetapi kalau engkau mau mendapat perkenanan Tuhan, izinkanlah Tuhan menjamah hatimu saat pagi hari ini. Kalau engkau mau mendapatkan perkenanan Tuhan, biarlah Tuhan membersihkan hatimu saat ini. Kalau engkau mau mendapatkan perkenanan Tuhan, biarlah engkau izinkan Tuhan bekerja dalam hatimu dan memberikan engkau hati yang baru, hati yang sudah diperbaharui, sehingga engkau menjadi manusia yang baru, manusia yang berkenan di hatinya Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga kita akan lihat, selain kita harus memiliki hati yang terjaga, hati yang baik, hati yang tulus, hati yang bersih, hal yang ketiga,
Kenapa Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan? Mazmur 63 ayat 2. Mazmur 63 ayat 2. Kita buka bersama-sama firman Tuhan ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Hal yang ketiga, saudaraku, Daud selalu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Daud selalu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lompat dalam Mazmur 84 ayatnya yang kedua sampai ayat 3. Mazmur 84 ayat 2 sampai 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 11 kita lihat dalam Mazmur 84. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud selalu mencari Tuhan. Saudaraku, mencari Tuhan bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi dia mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga dia katakan lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan. Bahwa hatiku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saudaraku, banyak sekali ayat pendukung yang mengatakan bahwa Daud suka dekat dengan Tuhan. Daud selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Dan biarlah saudaraku, di hari-hari ini juga kita semakin lebih lagi mencari Tuhan. Sadarkah kita, saudaraku, bahwa hidup kita hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Inilah saat yang tepat untuk kita mencari Tuhan, untuk kita mencari perkenanan Tuhan. Saudaraku, dekatlah dengan Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 di sana dikatakan, saudara buka Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita masih diberikan Tuhan oleh Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, selagi masih ada waktu dan kesempatan, kejarlah perkenanan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Mungkin saudara, Tuhan pakai kita harus mengalami pandemi virus corona ini untuk membawa kita kembali kepada Tuhan, untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Justru saudara, di saat saudara ada di rumah masing-masing, inilah saat yang tepat untuk saudara mencari Tuhan. Cari Tuhan, banyak-banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus minta kepada Tuhan untuk apa? Memampukan kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Inilah hal yang ketiga. Daud mendapat perkenanan Tuhan karena Daud mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah di hari-hari ini firman Tuhan yang kita dengar hal yang ketiga. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan engkau akan melihat Tuhan akan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hal yang keempat, saudaraku, mengapa Daud mendapat perkenanan Tuhan? Kita akan lihat di sini 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13. Saudara kembali dari pembacaan tadi, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya,
berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudaraku, hal yang keempat, Daud mendapat perkenanan Tuhan. Karena apa? Daud diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Daud penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Setelah Daud diurapi oleh Roh Kudus, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa kepada Daud, sehingga kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Roh Kudus memimpin hidup Daud. Roh Kudus menolong Daud. Roh Kudus mengubahkan dia, membuat dia mengerti kehendak Tuhan, sampai dia mencapai perkenanan Tuhan. Saudaraku, di hari-hari ini, sebagai orang yang percaya, kita ada di masa-masa akhir zaman ini. Kita perlu Roh Kudus. Betapa pentingnya hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus itu berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Betapa pentingnya Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga kita tidak salah melangkah, kita tidak salah berjalan. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan mengingatkan kita. Bahkan ketika kita di dalam masa-masa susah pun, Dia datang menghibur kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita sampai ke puncak perkenanan Tuhan. Sampai kita disenangi oleh Tuhan, sampai kita disukai oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus menyertai perjalanan Daud, percayalah saudaraku, ketika kita dipenuhi juga oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan memimpin perjalanan hidup kita sampai yang namanya kita masuk dan disebut oleh Tuhan, engkau mendapat perkenanan Tuhan, engkau berkenan di hatiku. Dan saudaraku, kita lihat dari Daud ini, Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Daud memiliki hati yang tulus, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat kita bahas tadi, bahwa Roh Kudus berkuasa atas Daud. Di hari-hari ini saudaraku, minta Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Betapa pentingnya Roh Kudus mengontrol, menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, menguasai perkataan kita, mengontrol hati kita. Sehingga apa? Kita disebut oleh Tuhan, engkau berkenan di hatiku. Mari saudara, di hari-hari ini kejar perkenanan Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah saat yang tepat untuk engkau semakin dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang saya dapat bagikan boleh menguatkan saudara semua yang mendengar. Dan bukan hanya sekedar kita mendengar, tetapi kita minta Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari saudara tutup Alkitabmu, kita datang kepada Tuhan. Engkau yang memerlukan Tuhan di hari-hari ini, engkau yang membutuhkan Tuhan, engkau yang membutuhkan kuasa Roh Kudus, engkau yang mencari kehendak Tuhan, engkau yang terus mencari perkenanan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Engkau tutup mata jasmanimu, dengan hati yang tulus engkau datang kepada Tuhan. Yesus, ini hidup kami Tuhan. Kami menyadari kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami mau terus mencari perkenanan Tuhan. Biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku.
Kudus, di dalam nama Yesus, Engkau yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, Engkau yang susah diliburkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang dapat mengalami pergumulan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala apapun yang Engkau alami, Tuhan sanggup menjawab saya. Haleluya. Asalkan Engkau harus cari perkenanan Tuhan. Koreksi hidupmu pagi hari. Tuhan, apakah kami sudah berkenan di hadapan-Mu? Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Jika hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi melalui firman Tuhan saat pagi hari, firman-Mu membawa kami semakin hari mengejar perkenanan Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau Tuhan yang mengenal dan mengetahui sampai kedalaman hati kami. Engkau Tuhan yang mengerti segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan saat ini, Tuhan sudah jawab melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan lebih mengerjakan lagi firman Tuhan yang sudah kami dengar dan memampukan kami untuk melakukannya. Berkati seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai orang tua lanjut usia, dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak menyerah, mereka tidak goyah, mereka tidak mudah putus asa. Tetapi biarlah di hari-hari ini kami minta belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang memiliki iman yang teguh, tidak bergeser dalam pengharapan, tetapi selalu memandang Tuhan, selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang punya pelayanan, Tuhan yang akan terus membela, Tuhan yang akan terus berkarya lebih lagi. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan tolong, beri hikmat, kesehatan, kekuatan. Tuhan pakai untuk selalu mengambil keputusan yang tepat, yang baik bagi kesejahteraan kota kami. Berkati Indonesia, berkati orang-orang yang terkena virus corona, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di hari-hari ini kuasa Tuhan lebih lagi bekerja, menyatakan dan dinyatakan kepada seluruh orang-orang, khususnya kami masyarakat yang ada di daerah Majalengka Jatiwangi. Biarlah Tuhan tolong juga para dokter, para relawan, perawat, Tuhan tolong beri mereka kesehatan, kekuatan. Mereka sudah memberikan diri untuk melayani setiap pasien-pasien. Berkati mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Lindungi setiap para medis yang ada. Tuhan beri mereka penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan keberadaan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Menyerahkan keberadaan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang melindungi, menjaga, memberkati kehidupan kami. Seluruh kami keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Tuhan menjauhkan kami dari mara bahaya termasuk virus corona. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan yang baru. Kami percaya yang hilang pengharapan boleh mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Pada saat ini teguh berpegang kepada Tuhan, sehingga apapun yang menjadi masalah pergumulan akan tetap setia, akan tetap Tuhan
terus Tuhan percaya sungguh kepada Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, pengalaman hidup di mana kami boleh didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kondisi-kondisi di hari-hari ini tidak bisa menghalangi untuk kami, Tuhan, menunjukkan kesetiaan kami. Untuk Tuhan, kami didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, keluarga muda, orang tua, sampai lanjut usia. Semuanya tidak ada yang terlewatkan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati juga kami sebagai hamba Tuhan, membalas sidang di tempat ini. Biarlah urapan Allah menjadi bagian kami, roh kerendahan hati menjadi bagian kami, untuk kami terus melayani Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, Engkau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.